Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Andiri Satria Kencana dari SMK Karya Bahana Mandiri 1. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Pak Adi, Bang Dimas, Bang Rohim, dan rekan-rekan PKL yang lainnya karena sudah menghadiri. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang servis atau perawatan berkala 80.000 km atau 48 bulan mobil New Terios. Di sini ada pembacaan nomor rangka. Nah, huruf pertama itu M. M itu adalah region. Regionnya adalah Asia. Huruf kedua itu H. H itu adalah negara. Negara tujuannya negara pembuatnya itu Indonesia. Huruf ketiga K. K itu pabrik pembuat. Pabrik pembuatnya itu ADM, Astra Daihatsu Motor. Huruf keempat itu G. G adalah body. Bodinya SUV, Support Utility Vehicle. Huruf kelima itu 8. 8 itu series. Seriesnya itu adalah New Terios. Huruf selanjutnya F. F itu mesin. Mesinnya itu 2NR 1500 Dual VVT-i. Huruf selanjutnya A. A itu adalah transmisi. Transmisinya adalah manual. Selanjutnya ada angka 1. 1 itu grade atau tipe. Tipenya itu low. Lanjut ada huruf J. J itu negara tujuan. Negara tujuannya adalah Indonesia. Lalu ada R. R itu tahun produksi. Tahun produksinya itu 2024. Lalu ada huruf K. K itu pabrik pembuat. Pabrik pembuatnya itu Jakarta. Di sini ada perbedaan New Terios grade 1 dan grade 2. Di grade 1 itu tidak memiliki fog lamp dia, lalu menggunakan velg 16 inci. Sedangkan grade 2 itu dia sudah memiliki fog lamp dan menggunakan velg 17 inci. Di sini ada engine komponen, ada 12. Lalu ada chassis dan bodi, ada 21. Periksa tali kipas. Periksa secara visual apakah ada keretakan, getas, atau terkelupas, dan diperiksa juga ketegangannya. Lalu ada ganti oli mesin. Langkah pertama itu siapkan alat-alatnya terlebih dahulu seperti kunci ring 14 atau trelek atau sliding T dan sok 14 mm. Langkah kedua itu siapkan bak penampung, lalu kendurkan baut pembuangan olinya, taruh bak di bawah, lalu lepaskan baut pembuangan olinya dan tunggu hingga tiris. Selagi nunggu tiris itu ganti pakai yang lama dengan yang baru. Jika sudah tiris, pasang kembali bautnya dan kencangkan. Setelah itu isi dengan oli yang baru. Kekentalannya yang sering digunakan itu SAE 0W20 dan kapasitas oli mesin dengan OF adalah 3,5 liter, sedangkan tanpa OF itu 3,3 liter. Lalu ada ganti saringan oli mesin. Yang pertama itu buka cover OF menggunakan obeng min kecil, ada 2. Setelah dibuka, buka OF menggunakan kunci OF dan trelek atau sliding T. Lalu pasang OF yang baru dan pasang kembali cover OF-nya. Di sini ada periksa sistem pendingin dan persambungannya. Periksa volume coolant, pastikan level cairan berada di antara garis full dan low. Jika kurang, maka tambahkan saja. Periksa tutup radiator. Periksa kondisi katup vakum serta relief valve-nya
Pastikan karetnya tidak boleh pecah atau keras. 3. Periksa selang dan persambungannya. Periksa selang bagian atas dan bawah, pastikan tidak ada keretakan. Periksa juga bagian klemnya. Yuk. Periksa kipas pendingin. Pastikan kipas pendingin berputar dengan normal. Periksa juga menggunakan alat radiator pressure tester. Sini ada ganti cairan pendingin mesin. Yang pertama itu taruh bak di bawah drain plug, lalu buka drain plugnya dan tunggu sampai terkuras habis. Jika sudah terkuras habis, tutup kembali lubang pembuangannya, lalu isi air radiator dengan yang baru lewat lubang yang ini. Ini dibuka terlebih dahulu. Jika sudah, lepaskan reservoir coolant atau tabung reservoir coolant dan buang semua air yang lama, lalu pasang kembali reservoirnya dan isi radiator dengan yang baru. Di sini ada periksa pipa gas buang dan persambungannya. Periksa secara visual, pastikan tidak retak atau karat, dan pastikan tidak ada pipa yang penyok. Next, di sini ada periksa baterai. Periksa secara visual, pastikan bodi aki tidak cembung atau retak. Periksa terminal, pastikan tidak ada jamur. Jika ada, siram air panas. Periksa indikator, warna hijau atau biru, aki dalam kondisi bagus. Warna putih atau merah, aki butuh pengisian. Warna merah atau hitam, aki sudah lemah atau rusak dan harus diganti. Periksa kabel aki, pastikan tidak kendor. Jika kendor, kencangkan menggunakan kunci ring 10 mm. Juga periksa tegangan aki menggunakan avometer atau mitronik. Di sini ada ganti saringan bahan bakar. Yang pertama, lepas cover filter bensin menggunakan kunci ring 10 mm, lalu lepaskan selang di kanan dan kiri menggunakan obeng min kecil, lalu ganti filter bensin yang lama dengan yang baru. Lalu pasang kembali selangnya hingga sampai bunyi klik. Lalu pasang kembali cover filter bensinnya. Di sini ada ganti saringan udara. Yang pertama, buka semua yang ada di klip yang ada di box filter. Kedua, keluarkan filter udara yang lama. Ketiga, masukkan filter udara yang baru. 4, kencangkan semua klipnya. Di sini ada periksa tutup tangki bahan bakar. Pastikan karet tidak retak, getas, pecah, atau keras. Periksa karkol kanister. Periksa tabung karkol kanisternya. Pastikan tidak ada kebocoran dan keretakan. Periksa juga selang yang terhubung. Pastikan selang bagus, tidak ada kebocoran. Lalu ada periksa pedal kopling. Untuk alat yang digunakan untuk memeriksanya itu penggaris atau vernier caliper. Ketinggian pedal kopling 143 sampai 167 mm. Free play atau gaya bebas itu 15 sampai 25 mm. Sini ada periksa pedal rem dan tuas rem parkir. Periksa jarak bebas pedal rem atau free play. Free play adalah jarak pedal rem bergerak bebas sebelum rem mulai bekerja. Gunakan penggaris atau sikmat untuk mengukur jarak bebas pedal saat ditekan. Free play pedal rem biasanya itu 3 sampai 10 mm. Sini ada pemeriksaan tuas rem parkir. Tarik tuas rem parkir hingga terkunci. Periksa jumlah klik pada saat ditarik. Untuk standarnya adalah 4 sampai 7 klik. Jika kurang atau lebih, maka lakukan penyetelan. Lalu ada periksa part dan piringan rem. Cek ketebalan brake pad-nya menggunakan kaliper atau penggaris. Jika di bawah 2 sampai 3 mm, sebaiknya segera diganti. Lalu ada disc brake atau piringan rem. Periksa secara visual, cek permukaan dari goresan, gelombang atau warna kebiruan. Periksa ketebalan menggunakan mikrometer. Pastikan masih di atas batas minimal ketebalan. Lalu ada
Periksa tromol dan sepatu rem. Periksa diameter tromol menggunakan vernier caliper atau jangka sorong. Diameter standarnya itu 228 mm, sedangkan diameter maksimum itu 229,5 sampai 230 mm. Lalu ada sepatu rem, periksa ketebalan kampas rem. Standarnya yaitu 4,0 sampai 5,0 mm. Batas minimum keausannya itu 1,0 mm. Lalu ada periksa silinder master dan silinder roda. Pastikan minyak rem di antara batas max dan min. Periksa ada rembasan atau tidak di area reservoir dan sambungan pipa. Periksa dinding silinder dari goresan. Periksa juga warna minyak rem. Pastikan tidak keruh atau kotor. Lalu ada silinder roda. Periksa karet pelindung. Pastikan tidak sobek atau tidak ada kebocoran. Tekan salah satu piston. Pastikan sisi sebelahnya terdorong dengan lancar dan tidak macet. Lalu ada ganti oli transmisi manual. Yang pertama itu siapkan alat-alatnya seperti sambungan pendek, kunci sok 24 mm, dan sliding T. Lalu siapkan bak penampungnya juga. Pertama lepas atau kendurkan baut pengisian oli. Lalu di bawahnya lepaskan juga bautnya. Setelah itu tunggu hingga tiris. Jika sudah tiris, tutup kembali baut pembuangan olinya. Lalu isi dengan oli yang baru menggunakan tabung pompa oli. Dan kekentalan yang digunakan itu adalah SAE 80W sampai 90. Untuk kapasitas oli transmisi manual itu adalah 4,9 liter. Dan jika sudah terisi, pasang kembali baut pengisian olinya dan kencangkan. Dan jangan lupa dibersihkan juga menggunakan BC dan majun. Lalu ada periksa suspensi depan dan belakang, shock absorber depan. Periksa secara visual, cek kebocoran oli pada batang karet stopper dan pastikan tidak ada baret pada batang shock. Lalu ada shock absorber belakang. Periksa secara visual, pastikan dust cover tidak rusak dan periksa karet busing di mata shock, atas atau bawah agar tidak getas atau pecah. Lalu ada periksa kondisi ban dan tekanannya. Periksa secara visual, pastikan tidak ada keretakan atau benjolan pada ban. Dan tekanan ban depan itu Neuterios 34 PSI, ban belakang itu 38 PSI, dan tekanan ban cadangan itu di 40 PSI. Lalu ada periksa semua lampu, klakson, penghapus, dan pencuci muka. Pastikan semua lampu, klakson, dan wiper berfungsi dengan baik atau normal. Lalu ada ganti saringan AC. Yang pertama, buka laci dashboard dan lepaskan dari pengaitnya. Lalu buka cover filter AC-nya, keluarkan filter AC yang lama dan masukkan yang baru. Tutup kembali covernya dan kaitkan kembali lagi dashboard dan tutup kembali lagi laci dashboardnya. Lalu ada rotasi ban. Sini ada rotasi 4 ban, yaitu dari belakang kiri ke depan kiri ke belakang kanan, dan belakang kanan ke depan kanan. Untuk rotasi 5 ban itu dari ban belakang kanan ke depan kanan, ban depan kanan ke belakang kiri, ban belakang kiri ke depan kiri, dan belakang kiri ke tempat ban cadangan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.